Siang. Sebelumnya saya dan Pak Yosef, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Melawi, minta waktu dan dukungan dari Bapak Ibu semuanya terkait hari ini mau mengadakan praktik baik mengenai disiplin positif. Karena kegiatan ini tidak akan berjalan dengan baik seandainya tidak ada dukungan dari Bapak Ibu, baik itu moral maupun materi. Jadi hari ini saya dan Pak Yosef akan berbagi praktik baik. Pak Yosef akan menyampaikan materi 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti kita berdiskusi. Di sini pun tidak ada yang namanya lebih pandai tapi berbagi. Tidak ada yang pintar tapi semuanya bekerja sama. Baik, pada Pak Yosef saya persilakan. Terima kasih Pak Amir atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang berkenan memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita berkesempatan untuk berkumpul bersama dan berbagi satu dengan yang lain. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin berbagi mengenai pemahaman saya terkait modul 1.4 budaya positif. Adapun materi yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Setelah saya mempelajari materi tentang budaya positif, saya mendapatkan pengetahuan baru bahwa ternyata kita sebagai manusia itu memiliki alasan ketika berperilaku atau bertindak. Kita pasti memiliki suatu keinginan dan keinginan itu biasanya kita wujudkan dalam bentuk perilaku atau tindakan kita. Sederhananya begini, kita semua sebagai manusia pasti punya keinginan. Keinginan itulah yang mendorong kita untuk bertindak. Apa yang Bapak Ibu inginkan? Apakah Bapak dan Ibu memiliki keinginan untuk diakui? Apakah Bapak Ibu memiliki keinginan untuk bersenang-senang? Itu semua akan mendorong kita dalam bertindak. Dalam materi saya hari ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu berkaitan dengan fisik dan psikologi. Ada kebutuhan yang bersifat jasmani, ada kebutuhan yang bersifat psikis, atau yang lazim juga orang dengar psikologi. Kebutuhan fisik misalnya, yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, atau di sini disebut dengan survival. Kita memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup. Misalnya, saya membutuhkan makanan. Karena saya tidak mampu memenuhi kebutuhan saya akan makanan, akhirnya saya tidak bisa melaksanakan tugas. Di sini dasar tindakan saya adalah karena kebutuhan saya akan survival ini, kebutuhan saya untuk bertahan hidup ini tidak terpenuhi. Jadi itu berdampak pada perilaku saya atau tindakan saya, yaitu tidak bisa menjalankan tugas. Itu kebutuhan pertama yang berkaitan dengan jasmani atau fisik. Kemudian 4 kebutuhan selanjutnya itu berkaitan dengan psikis, berkaitan dengan pikiran. Yang kedua menjadi yang pertama dari 4 kebutuhan psikis manusia itu ialah kasih sayang dan rasa diterima. Kita ini sebagai manusia, karena kita memiliki perasaan, kita juga punya kebutuhan untuk diterima dan dicintai. Bagaimana dampaknya ketika kebutuhan ini tidak dipenuhi? Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka besar potensi kita untuk berbuat sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Kita ambil contoh misalnya dengan murid-murid kita
ketika mereka tidak diakui atau mereka tidak merasa diterima dalam sebuah lingkungan atau secara real kita ambil contoh di dalam kelas, mereka akan kurang merasa terlibat atau merasa menjadi bagian dari pembelajaran. Makanya sebagai guru kita perlu menunjukkan rasa sayang atau memberikan atau memberikan sebuah sinyal bahwa murid-murid kita itu diterima di dalam kelas atau di dalam pelajaran kita. Jadi saya sebetulnya punya pengalaman ini jauh sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Saya sudah mengalami langsung bagaimana kebutuhan ini mungkin kurang terpenuhi. Tetapi pada saat itu saya tidak menyadari bahwa ternyata hal ini sangat diperlukan oleh murid sebagai pribadi dan sebagai manusia, karena bagaimanapun mereka adalah pribadi manusia, mereka memiliki kebutuhan yang kedua ini, yaitu dicintai dan diterima, atau di sini disebut dengan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan yang ketiga atau kebutuhan psikis, kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan psikis, yaitu penguasaan. Ada murid-murid tertentu merasa minder, merasa tidak yakin dengan dirinya ketika mereka merasa bahwa mereka itu tidak kompeten atau kurang terampil. Maka dalam menangani murid-murid kita juga perlu mempertimbangkan kebutuhan dasar ini. Sebagai contoh misalnya, ada anak-anak yang merasa minder ketika mereka tidak menghasilkan sesuatu yang menunjukkan bahwa mereka terampil. Saya ambil contoh untuk mata pelajaran saya. Saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Bagaimana posisi kebutuhan dasar ini terhadap perilaku siswa di kelas atau perilaku murid saya di kelas? Misalnya begini, murid saya dalam kelas yang saya ampu itu belum mengetahui bahwa dirinya itu punya potensi atau punya skill yang cukup untuk bisa lebih maju dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi ketika ada umpan balik dari saya, ketika saya menyampaikan kepada murid saya, memberi umpan balik bahwa murid saya ini memiliki, saya melihat bahwa murid saya ini memiliki bibit-bibit atau potensi-potensi yang cukup untuk bisa lebih maju dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Setelah saya menyampaikan umpan balik tersebut, timbul dorongan dalam diri murid yang lebih kuat untuk terus memacu dan mendorong dirinya agar bisa mencapai lebih jauh lagi. Jadi itu adalah kebutuhan akan penguasaan. Ketika atau dalam hal lain misalnya saya memberi kesempatan kepada murid untuk memberi komando kepada murid lain dalam bahasa Inggris. Kesempatan-kesempatan seperti itu juga dapat mendorong terpenuhinya kebutuhan dasar murid. Harapannya ialah dengan terpenuhnya kebutuhan dasar ini, maka murid akan lebih mengalir atau akan lebih nyaman dalam belajar. Kemudian kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan akan kebebasan. Kita percaya bahwa sebagai manusia kita punya keinginan untuk bebas. Kita punya keinginan untuk tidak ditindas. Kita punya keinginan untuk tidak diperintah oleh orang lain. Sebelum saya mengenal materi ini, Bapak Ibu, saya sama sekali belum punya gambaran yang jelas mengenai 5 kebutuhan dasar ini. Jadi biasanya cara saya menyikapi atau melihat sebuah kasus itu sudah menjudge biasanya di awal. Oh, kalau murid tidak mengikuti pembelajaran atau berkesan bahwa dia itu acuh tak acuh terhadap pelajaran kita atau terhadap apa yang kita sampaikan, itu sudah pembangkang. Padahal kalau kita mau berbicara lebih jauh, terutama saya belum mampu melihat 5 kebutuhan dasar ini secara menyeluruh. Akhirnya itulah yang membawa saya pada pengalaman sebelumnya, misalnya belum mampu melihat
bahwa oh ini mungkin karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Sebagai manusia kita memiliki keinginan untuk bebas. Begitu juga dengan murid kita. Dalam pembelajaran atau di dalam kelas, sebagai guru sebenarnya posisi kita sedikit lebih baik ketimbang murid. Kita punya kebebasan untuk menyampaikan apa saja di kelas. Sementara murid kita, mereka tidak punya pilihan lain. Saya mencontoh begini, misalnya murid saya bernama Ahmad, dia tidak terlalu suka dengan bahasa Inggris. Ketika dia tidak suka, tidak lantas membuat dia mudah saja mengatakan, permisi Pak, saya mau cabut dari mata pelajaran Bapak, saya tidak ingin ikut lagi bahasa Inggris. Persoalannya adalah murid kita wajib mengikuti itu. Jadi mereka tidak punya kebebasan. Terus bagaimana kita menyikapi hal yang demikian? Dalam menyikapi hal itu, saya cenderung melihat ke dalam diri. Misalnya, mungkin saja begini, materi-materi yang kita sampaikan itu terlalu memberi beban buat dia. Jadi kita perlu meminta umpan balik dari siswa atau dari murid kita terkait bagaimana enaknya dia untuk belajar. Saya ambil contoh misalnya untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Ketika dia merasa kewalahan dengan belajar bahasa ini dengan metode misalnya mencari kata-kata yang sulit lalu diterjemahkan, dia mungkin merasa lelah ketika bolak-balik membuka kamus. Jalan lain, alternatif lain ada misalnya mungkin dia karena senang main HP atau senang berlama-lama di depan HP, mungkin mereka bisa diarahkan dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi penerjemahan, terutama yang bersifat offline. Jadi mereka tanpa ada jaringan internet atau tanpa terhubung ke jaringan internet pun mereka masih bisa untuk tetap mengoperasikannya. Kebutuhan yang keempat adalah kesenangan. Pengalaman saya kalau misalnya mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya yang bersifat ceramah, biasanya fokus saya itu tidak akan bertahan lama. Saya pikir sebagian besar dari kita juga punya kebiasaan yang sama. Kita tidak ingin atau kita tidak betah untuk berlama-lama dalam satu kegiatan yang menurut kita itu membosankan. Jadi murid kita juga demikian. Ketika dalam kegiatan pembelajaran mereka itu merasa bosan, maka rasa bosan mereka bisa ekspresikan dengan mungkin bercerita kepada kawannya, mungkin dengan sandar-sandaran. Ini ya banyak ekspresi murid kita yang bisa jadi itu adalah wujud dari tidak terpenuhinya 5 kebutuhan dasar ini. Kebutuhan yang sekarang yang sedang saya bicarakan adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi bagaimana menyikapi hal ini? Saya pikir menyikapi kasus ini kita harus melihat pembelajaran kita. Apakah pembelajaran kita itu cukup membuat mereka nyaman atau cukup membuat mereka merasa senang? Karena kalau misalnya mereka merasa nyaman dan senang, otomatis mereka tidak akan memperoleh teman atau mereka tidak akan sandar-sandaran dan lain sebagainya. Intinya ekspresi-ekspresi atau perilaku-perilaku yang menunjukkan bahwa mereka sudah bosan, mereka sudah tidak merasa senang lagi dengan mata pelajaran itu. Saya pikir itulah kelima kebutuhan dasar manusia, yang mana yang pertama atau yang paling besar adalah yang berkaitan dengan jasmani, kebutuhan akan makanan, kebutuhan akan pakaian, pokoknya kebutuhan pokok kita yang berkaitan dengan kemampuan atau kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Itu adalah kebutuhan yang pertama. Kebutuhan yang kedua tadi, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Orang yang bebas itu adalah orang yang mampu membuat pilihan, dia bisa belajar mandiri, dia bisa menentukan kemajuan belajarnya, dan dia tahu kapan harus beristirahat dan kapan harus memulai lagi. Kemudian kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi itulah kelima kebutuhan dasar manusia. Bagaimana hubungannya kelima kebutuhan dasar ini dengan budaya positif? Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, penting sekali saya pikir untuk memahami 5 kebutuhan ini.
Karena dengan pemahaman yang benar terhadap 5 kebutuhan ini akan membantu mendorong kita untuk memikirkan langkah-langkah yang lebih baik dalam menangani perilaku murid kita yang tidak pantas atau yang tidak wajar. Jadi itu adalah kaitan antara 5 kebutuhan dasar manusia dan budaya positif. Sebetulnya di dalam budaya positif ini ada hal lain lagi. Ini hanya satu bagian saja dari budaya positif. Tetapi kenapa saya ambil materi ini? Saya merasa yakin bahwa porsi dari pemahaman akan 5 kebutuhan dasar manusia ini sangat besar. Karena ini akan sangat membantu kita untuk mencari solusi. Ini 5 kebutuhan dasar ini menurut saya berkaitan erat dengan kemampuan kita untuk bisa memutuskan solusi. Baik, dari materi-materi yang Bapak Ibu sudah baca, mungkin ada yang bisa ditanyakan. Kita buat santai saja. Jadi kita di sini sama-sama belajar. Saya belajar dari Bapak Ibu. Mudah-mudahan juga Bapak Ibu ada yang bisa dipelajari dari materi yang saya sampaikan ini. Silakan kalau misalnya ada yang ditanyakan, bisa saja berkaitan dengan persoalan-persoalan nyata yang kita hadapi di kelas. Bisa juga kita coba sharing di sini. Bagaimana, Kamil? Baik, ini saya 5 kebutuhan dasar manusia ini, kalau kita lihat dengan kondisi siswa kita di kelas, kan kalau di kelas 7 itu ada anak yang sering rasanya kalau ngomong itu nyetuk, sangat gampangnya. Ibaratnya kalau suka-suka teriak menurut pandangan Bapak, kan? Ya. Dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, apakah anak itu ada kebutuhan yang belum tercapai atau bagaimana menurut pandangan Bapak sebagai guru yang sudah pelajari tentang kebutuhan dasar manusia ini? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Amir. Saya merasa senang dengan kasus yang coba Pak Amir angkat, karena bagaimanapun ini adalah kasus yang memang kita hadapi hari-hari ya. Jadi semoga saja pembahasan atau diskusi kita ini bisa bermanfaat dan memberikan solusi untuk masalah itu. Kalau dari kasus yang Pak Amir angkat, saya menganalisa bahwa murid yang suka nyeletuk atau teriak-teriak, kalau kita kembali ke 5 kebutuhan dasar tadi, kemungkinan besar itu adalah kebutuhan akan kesenangan. Mungkin dia merasa senang saja dengan apa yang dia lakukan, karena begini, murid itu kan adalah pribadi yang datang dari keluarga ya. Jadi mereka tidak pertama-tama langsung ketemu dengan kita sebagai guru, tapi mereka punya keluarga di rumah, mereka punya kebiasaan tersendiri. Dan di keluarga mereka juga punya latar belakang tersendiri. Keluarganya kayak mana, mohon maaf, apakah kebiasaan-kebiasaan baik diterapkan di keluarga? Itu juga yang perlu kita gali lebih dalam supaya tahu. Tapi secara sepintas saya bisa menganalisa bahwa itulah kebutuhan anak kesenangan. Mungkin murid kan merasa senang ketika orang yang sedang bicara dia nyeletuk, atau dia senang dia teriak. Coba kita dekati dulu, kita jelaskan, kita perlu memberitahu bagaimana sebaiknya berperilaku. Apakah teriak-teriak itu dalam konteks atau dalam suasana kelas itu mendukung pembelajaran atau tidak? Nah, saya pikir begitu cara menganalisanya Pak Amir. Terima kasih atas perkenanan Pak Amir untuk sharing. Karena ini akan lebih, menurut saya materi ini akan lebih efektif dengan berbagi. Kalau hanya ceramah, sementara saya juga kalau ceramah cepat bosan. Ya. Begitu. Bagaimana Pak Adit di pengalaman Pak Adit? Kalau pengalaman saya, untuk murid-murid yang suka
kebiasaan, apakah kebiasaan itu dibiarkan terus menerus mungkin ketika dia masih SD, apakah itu kebiasaan baru yang muncul. Nah, kita sebagai guru inilah melihatnya bagaimana untuk menyikapinya tersebut. Ya, kemungkinan itu tadi adalah untuk mengekspresikan adalah kebutuhan kesenangannya tadi, seperti yang Pak Yos paparkan. Apakah dengan seperti itu, atau juga itu kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima. Bisa juga dia mencari perhatian kita, supaya kita tuh memperhatikan dia. Mungkin juga dia kurang perhatian, makanya kita sebagai guru tuh untuk mencari tahu apakah benar bahwa anak tersebut kurang perhatian. Jadi kita bisa memberikan perhatian yang lebih terkhusus untuk siswa tersebut. Mungkin begitu kalau dari pandangan saya. Terima kasih Pak Adit. Akhirnya kan ada satu tambahan dari Pak Adit. Kemungkinan itu juga adalah ekspresi dari kebutuhan akan rasa sayang dan rasa diterima. Bisa jadi kemungkinannya masih terbuka. Bagaimana menurut Bu Marga? Sudah ada dua, dari analisa saya dan Pak Adit sudah ada dua kebutuhan yang mungkin dibutuhkan oleh anak yang tadi dalam kasus Pak Amir. Bagaimana menurut Bu Marga? Mungkin juga tadi karena kata Pak Adit mungkin kebiasaan dari SD dan juga pengen mungkin pengen dikenal sama kawannya, misalnya karena tadi tiba-tiba dia kan misalnya nggak bisa nih, tiba-tiba dia langsung nyeletuk, mungkin dia biar ada pengakuan dia tuh bisa dengan apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Mungkin bisa juga seperti itu, Pak. Kebutuhan akan penguasaan berarti. Iya. Tapi intinya yang saya tangkap adalah kemampuan kita dalam menangani mereka. Seperti yang tadi disarankan Pak Adit, saat mereka membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan untuk diterima dan disayangi, ya saat itulah kita memberi perhatian kepada mereka. Biasanya kalau kebutuhan yang terpenuhi, pasti perilaku yang menyimpang tadi secara otomatis stop, dia akan terhenti, kan sudah terpenuhi. Sama seperti ketika kita lapar, saat kita lapar kita pasti mencari makanan bagaimanapun caranya. Tetapi ketika rasa lapar itu terpenuhi, maka dorongan untuk mencari makanan dengan sendirinya akan berhenti juga. Demikian juga dengan penanganan kasus tadi. Apakah ada yang mungkin perlu ditanyakan? Begini Pak Yos, biar kita sama-sama belajar. Ya. Untuk 5 kebutuhan dasar ini, kebutuhan yang paling menurut saya harus diperhatikan itu mungkin adalah kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kita tahu lah di mana-mana, bukan cuma di sekolah kita mungkin, atau di sekolah kita sih alhamdulillah tidak ada, tapi kemungkinan di sekolah lain itu banyak, bahkan sampai masuk ke berita. Itu kebutuhan penguasaan itu adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi untuk dia diakui, jadi dia itu membuli siswa-siswa yang lain, supaya dia tuh siswa lain itu menjadi takut kepada dia. Jadi dialah penguasa di sekolah tersebut ataupun di kelas tersebut. Jadi bagaimanalah cara kita menyikapi siswa kalau ada siswa yang sering membuli ini? Bagaimana ya teman-teman? Mungkin juga yang lain yang mungkin ada cara untuk menyikapi siswa tersebut. Mungkin begitu Pak Yos. Ya, terima kasih Pak Arif. Bagus sekali pertanyaannya, karena kebutuhan akan penguasaan ini pasti sedikit banyak kita temui dengan murid-murid kita. Hanya saja cara-cara mereka mengekspresikannya itu berbeda ya. Tadi misalnya membuli, ada yang mengintimidasi, atau ada yang mendominasi kawan-kawannya. Itu sebenarnya didorong oleh keinginan supaya mereka diakui. Saat mereka sudah diakui, mereka akan merasa hebat. Perasaan akan kehebatan inilah yang membuat, yang menurut saya itu menjadi puncak dorongan mereka. Mereka ingin supaya orang lain memandang mereka itu hebat. Contoh misalnya, ada murid yang senang balap-balap, ada yang senang angkat-angkat motor. Pernah enggak kita mencoba untuk melihat dorongan di balik perilakunya? Atau coba kita kembali ke pertanyaan Pak Adi tadi. Menurut Pak Amir dan Bu Marga kira-kira, menurut Pak Adi tadi ini kebutuhan yang cukup besar ya, cukup besar porsinya bagi
kita pada umumnya ke murid kita secara khusus. Bagaimana menurut pandangan Pak Amir yang juga sudah sama-sama mendalami materi 5 kebutuhan dasar ini? Jadi intinya itu ya. Iya, dan yang ini adalah Pak Adit minta supaya adakah cara yang bisa kita terapkan untuk mengatasi perilaku-perilaku menyimpang mereka? Kalau kita melihat dari kasus yang disampaikan oleh Pak Adit tadi, keluarga saya itu pun sebenarnya bukan kasus hayalan, itu memang sering terjadi di sekolah kalau untuk membuli. Sebenarnya kalau saya boleh tarik kesimpulan mengenai 5 kebutuhan dasar manusia ini, tidak bisa kita ambil menebak apa sih yang dibutuhkan. Harus ada tahapan-tahapannya dulu biar kita tahu sebenarnya yang dibutuhkan anaknya apa. Jadi kalau kita hanya memandang kasus di hari itu sepertinya akan kesulitan menemukan solusi yang tepat. Jadi harus kita secara kontinu untuk mengetahui apa sih yang dibutuhkan anak ini. Kalau seandainya untuk hal yang dibully, kalau untuk hal itu ada tahapan-tahapan selanjutnya yang bisa kita lakukan, yaitu dengan cara kita membuat keyakinan kelas dulu. Setelah kita susun keyakinan kelas nanti, di mana keyakinan kelas ini kan disusunnya itu bukan dari guru tapi dari murid dan guru, untuk murid dan guru. Nah, nanti setelah dari situ akan muncul ide-ide di mana sih apa sih hal-hal baik yang harus dilakukan oleh murid. Nah, ketika murid membuli, otomatis apakah itu melanggar keyakinan kelas mereka atau tidak? Kalau seandainya itu melanggar, maka akan dapat konsekuensinya, mendapatkan konsekuensi. Nah, untuk ini nanti kan ada namanya model selanjutnya itu adalah 5 fungsi kontrol dari guru, lanjutan dari 5 kebutuhan dasar manusia ini. Nah, di situ ada tahapan, salah satu tahapannya itu adalah melakukan segitiga restitusi. Jadi kita menanyakan kepada anak, kenapa sih sampai terjadi hal ini? Nanti solusinya bagaimana? Nanti semuanya datangnya dari anak. Begitu kalau menurut saya tadi dan saya. Oke, terima kasih Pak Amir. Saya berterima kasih Pak Amir sudah menyinggung segitiga restitusi. Jadi benar Pak Adit, cara kita yang efektif untuk menghadapi perilaku-perilaku menyimpang dari kebutuhan untuk pemenuhan terhadap kebutuhan dasar tadi adalah ada namanya segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu tidak ada lagi hukuman, tidak ada lagi urusan untuk murid menebus kesalahan. Kalau kita selama ini kan kamu tidak mengerjakan tugas, ya, karena kamu sudah salah, kamu dihukum. Kita merasa bahwa hukuman ini sudah impas, artinya sudah tertebus kesalahannya. Kalau dalam segitiga restitusi ini yang menjadi fokus adalah memperbaiki kesalahan. Jadi murid itu tidak lagi pendekatannya itu tidak lagi dengan hukuman atau berbasis hukuman, tetapi dengan memperbaiki kesalahan murid itu tanpa menyalahkannya. Karena untuk dia meminta maaf itu adalah konsekuensi selanjutnya. Tetapi yang pasti dalam restitusi ini kita menawarkan atau menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Dan perbaikan itu harus timbul dari dalam diri murid itu, bukan karena kita yang mendorongnya. Gitu. Misalnya dalam kebutuhan tadi, saya ambil contoh misalnya murid yang senang balap motor misalnya, dia kemungkinan besar karena kebutuhan untuk diakui, kebutuhan untuk dianggap bahwa dia hebat. Ini masuk dalam kebutuhan akan penguasaan. Jadi cara mengatasinya adalah dengan melakukan seperti itu tadi, segitiga restitusi. Tahapan pertama dalam restitusi itu adalah kita menstabilkan identitas dulu. Kita jangan membiarkan murid itu merasa bersalah, karena biasanya rasa bersalah itu mendorong murid untuk merasa minder. Dalam belajar, kesalahan itu wajar. Hari ini boleh kamu berbuat salah, tapi bagaimana supaya kamu bisa belajar dari kesalahan itu? Itu inti dari restitusi adalah bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan dan bisa bertindak lebih baik untuk hari-hari selanjutnya. Kemudian tahap yang kedua itu adalah validasi terhadap itu nanti Pak Amir ya, segitiga restitusi nanti. Oh iya, nanti akan lebih jelas oleh Pak Amir. Tahapan kedua adalah validasi tindakan yang salah.
bahwa ketika murid sendiri sudah tahu bahwa ini adalah tindakan atau perilaku yang salah, bagaimana upaya dia, bagaimana usaha dia untuk memperbaiki itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu menaikkan keyakinan. Keyakinan nanti kalau di sekolah kita berbicara keyakinan sekolah, tapi sebenarnya keyakinan itu jauh lebih luas. Misalnya di rumah kita pasti punya nilai. Misalnya yang pertama kesopanan, mungkin juga kemandirian, mungkin juga tanggung jawab. Dan nilai itu sebenarnya saling bertemu, nilai di rumah dengan nilai atau keyakinan yang ada di sekolah sebenarnya saling berkaitan. Jadi di tahap akhir inilah nanti kita bertanya dengan keyakinan. Biasanya begini Pak Dek, saya misalnya nilai pertama saya adalah kesehatan. Misalnya, saya bisa nilai pertama saya adalah kesehatan. Jadi segala sesuatu yang berisiko untuk membuat saya sakit itu cenderung saya hindari. Itu ada nilai yang dituju, ada nilai yang kita hindari. Saya berusaha untuk menghindar dari segala tindakan yang berisiko untuk membuat saya sakit. Misalnya mandi hujan, saya otomatis menghindar karena itu akan membuat saya sakit nantinya. Kenapa? Nilai pertama saya tadi adalah kesehatan. Begitu juga dengan murid-murid kita di keluarga, mereka pasti punya nilai. Nanti kalau di materi segi 3 restitusi, nilai itu disebut dengan keyakinan. Misalnya di kelas, kita ingin mendorong siswa kita itu mandiri misalnya. Terus apa aktivitas yang mendorong mereka untuk mandiri? Begitu. Setiap tindakan kita itu pasti ada di dasar itu pasti ada keyakinan itu. Keyakinan itu orang juga sering menyebutnya nilai. Itu hanya persoalan penyebutan saya, tetapi intisarinya sama. Sudah, saya pikir itu dengan menjawab pertanyaan Pak Adi, saya pikir cukup untuk sesi saya. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Amir. Terima kasih Bapak Ibu. Tadi pemaparan Pak Yosef luar biasa, boleh kita memberikan tepuk tangan. Nanti kami terutama yang baru menemukan hal ini bisa belajar lebih banyak lagi dengan Pak Yosef, dan Pak Yosef seandainya butuh tenaga kami, pemikiran kami dengan senang hati, lapang dada, kami akan